Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Warta Lisan Kebaktian Minggu 28 Februari 2021. Kebaktian minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Majelis tugas Penatua Febleus, pemandu pujian Penatua Jeril dan Penatua Adi. Pengiring pujian Saudari Natasha dan Saudari Kristal. Multimedia dan sound system Bapak Yosep, Pendeta Yosep Istanto, Saudari Livia, Saudara Michelle, dan Saudari Jessica. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tidak terasa Hari Raya Paskah akan segera kita sambut pada tanggal 4 April 2021. Secara keseluruhan rangkaian Paskah adalah sebagai berikut. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk melakukan aksi penyangkalan diri menyambut Paskah dengan menyisihkan sebagian uang yang biasa digunakan untuk kesenangan kita. Misalnya mengurangi jajan dan merokok dengan melakukan puasa dan lain-lain. Aksi penyangkalan diri ini sudah dimulai pada Minggu Prapaskah pertama tanggal 21 Februari sampai dengan Jumat Agung. Tanggal 2 April 2021, dana yang terkumpul akan kami salurkan ke pihak atau lembaga atau panti yang memerlukan. Saat ini masih dalam proses penjajakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memasukkan dana yang terkumpul pada kotak yang kami sediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon pada amplop ditulis aksi penyangkalan diri. Demikian ajakan dari Panitia Paskah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi tambahan, dalam ibadah ini saya tidak membacakan warta secara lengkap dan detail. Tetapi Bapak, Ibu dapat melihat berbagai informasi warta secara lengkap dan detail dalam soft copy warta jemaat yang dibagikan melalui wilayahnya masing-masing. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih dalam Tuhan, 2 lilin telah menyala di hadapan kita, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.
yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya Bapak Ibu, hari ini kita ada di minggu kedua Prapaskah. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung risiko dalam mengikutnya. Kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri kita. Kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampuni dan kasihanilah kami, orang berdosa ini. Kasihani kami ya Tuhan. Berilah kami bukan hanya pengertian, namun juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang mengundang kita untuk bersama-sama menjadi pengikut-Nya. Bagi pengikut Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan. Tertulis dalam firman-Nya pada Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena
namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Seperti nyanyian yang kami baru saja ungkapkan, kami mau bersama-sama bangkit
Kami menyadari diri kami abu, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan juga untuk belajar dituntun dalam terang firman Tuhan dengan hati yang taat, dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami melakukan firman Tuhan. Tolong kami semua ya Allah, tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Kami berdoa memohon di dalam nama Kristus penolong kami dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus pasal 8 mulai ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 mulai ayat 31. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita hari ini, harga
mengikut Yesus. Ketika kita mau mengatakan mengikut Yesus itu harus bayar harga, mungkin orang-orang akan merasakan, kok bisa begitu ya? Kalau sekarang manusia di zaman modern, apalagi juga di masa pandemi ini, mengingat bicara tentang harga, seakan-akan sesuatu yang berat. Penderitaan, kesulitan, kesukaran. Ya, tapi saudara-saudara, kalau kita melihat di sana sini, katakanlah apa harga yang harus kita keluarkan supaya hidup sehat. Berapa orang yang akan mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melihat pentingnya hidup sehat? Pasti kita semua akan sangat memperhatikan tentang hidup sehat. Apa ya tipsnya untuk hidup sehat? Kalau tipsnya itu adalah ketika info medis mengatakan bagaimana kita harus menjaga jantung kita tetap sehat. Oh, sehat itu mahal. Karena itu harus olahraga yang teratur, misalnya, ya. Karena itu juga harus menjaga makanan. Tidak boleh terlalu banyak kolesterol. Kita mungkin akan mengikuti tips-tips info medis ini. Kalau dikatakan pentingnya memelihara kebiasaan hidup sehat, maka zaman pandemi ini kita juga akan melakukan berjemur matahari, lalu juga olahraga yang teratur, macam-macam yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat itu semua, kita akan mengatakan ternyata ketika kita mau melakukan sesuatu yang berguna bagi kita dan kita tahu hidup sehat itu penting, berguna, kita akan mau bayar harga. Kita akan mau melakukan apapun sebagai satu resiko untuk kita mau betul-betul menjaga kesehatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana ketika kita mau mengatakan kalau kita mau hidup sehat dan sehat kita itu bukan cuma urusan jasmani, tapi bagaimana dalam kehidupan kita juga tahu dalam spiritualitas kita juga perlu menjaga kesehatan kita. Apakah kita juga mau melakukan sesuatu? Mau melakukan sesuatu untuk hidup sehat? Biasanya apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Sehat bukan cuma secara jasmani. Apa yang akan kita lakukan? Oh, kita akan ikut ibadah. Dan betul Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu menjadi orang-orang juga yang setia beriman. Mengikuti ibadah setiap minggu. Membaca renungan yang sudah dikirimkan lewat wilayah setiap pagi. Lalu berdoa bersama keluarga. Supaya secara iman kita juga menjadi orang-orang yang sehat. Tapi kemudian Bapak Ibu, apalagi yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi orang-orang yang sehat secara iman? Nah ini persoalannya kadang-kadang gak gampang kalau kita melihat gaya hidup dan prinsip orang di zaman modern. Orang zaman kita sekarang secara modern ingin sekali semuanya itu bisa berlangsung cepat. Betul Bapak Ibu? Lalu apalagi? Kita juga ingin segala sesuatunya kalau boleh gak usah susah-susah. Kalau bisa gampang kenapa harus susah? Mudah, ya segala sesuatunya menjadi sesuatu yang mudah. Ya. Nah kalau kita mau bilang semuanya harus mudah, semuanya harus cepat. Wah, kalau bicara tentang penderitaan, kesulitan, rasanya kita mau mengatakan kok bisa sih? Ada yang sulit, ada yang susah. Kan zaman sudah modern. Mestinya semua bisa dibikin cepat dan dibikin gampang, dibikin mudah. Saudara-saudara, disinilah kita harus mengatakan hal-hal yang tidak selalu sama antara pemikiran kita
dengan apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan Allah. Etika hidup sebagai seorang Kristen yang mau beriman kepada Kristus tidak sama dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dari dunia ini. Ketika kita mau semua serba cepat, semua serba gampang, semua serba mudah. Nah Bapak Ibu, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita akan lakukan ketika memang ini beda loh dengan gaya hidup yang cepat, mudah, dan praktis? Kita kan masih hidup di dunia. Kalau kita ketinggalan zaman dengan gaya hidup dunia gimana dong? Sekitar kita selalu yang cepat, mudah, dan praktis. Kalau jadi orang Kristen di tengah-tengah dunia, masa sih harus tampil beda? Masa sih harus punya nilai-nilai yang beda sendiri? Bapak Ibu, saudara-saudara, memang konsekuensi seorang yang beriman kepada Kristus harus menyatakan kesaksian imannya. Kesaksian iman ini yang membuat kita tidak sama dengan dunia. Kesaksian iman itu seperti apa? Apa yang bisa kita katakan ketika kita mau bayar harga untuk mengikut Kristus? Saudara, terus terang ini bukan hal mudah. Karena bicara tentang resiko menjadi pengikut Kristus. Kefas tadi kita baca, atau Simon ya, nama lain dari Kefas mengatakan, kalau boleh Tuhan tuh jangan menderita. Dia bicara kepada gurunya, wah jangan deh, jangan menderita. Sementara Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid tentang penderitaan nanti yang akan berpuncak pada salib Golgota. Saudara, kita juga mungkin kalau jadi Simon, kalau jadi salah seorang dari muridnya pada saat itu ingin mengatakan, aduh kalau boleh jangan menderita. Teman-teman yang kebanjiran pasti tidak nyaman. Membersihkan rumah melelahkan. Itu penderitaan. Apalagi kalau banjir itu berulang-ulang datang. Tidak nyaman. Itu baru banjir. Apalagi kalau penderitaan-penderitaan yang lain yang kita katakan, Bu, ya ini jangan terjadi. Banyak orang yang kemudian bertanya, why me? Kenapa saya yang menderita? Kan saya udah rajin ke gereja. Udah rajin ikut ibadah online. Kita ingin mengatakan seharusnya orang lain saja yang susah, jangan saya. Seharusnya orang lain mungkin minta maaf yang kurang baik sehingga harus menderita. Sementara kita merasa diri kita sudah baik, kenapa harus menderita? Saudara, inilah yang mungkin kita susah untuk memahami ketika bicara tentang bayar harga dari mengikuti Yesus. Tapi saya ingin mengajak kita melihat satu kisah. Kita akan menyimaknya sekitar 5 menit. Silahkan Bapak Ibu mengikuti dan menyimaknya. Ya udah gue jalanin langsung kan. Beberapa teman gue kasih tahu, tek langsung nyebar lah ya. Nanya-nanya salah satu pertanyaan tadi itu. Yang menurut gue kena, apa yang lu rasain Mas Bro sekarang ini? Gue merasa bersyukur gue. Karena loh kok aneh? Karena gue merasa Tuhan mempercayakan cobaan seberat ini untuk gue pikul. Mengawali tahun. Mungkin melewati ulang tahun gue juga. Ini pelajaran penting. Gue bersyukur Tuhan memberikan pelajaran penting di saat sepenting ini. Itu masalah ngejalan ini berat. Gue yang iya. Dan selalu kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Oke. Lu ulang tahun ke-48. Kita actually di farewell dinner kita ketika kita lagi di makan malam itu. Kita bilang merencanakan. Next. Kita ketemu lagi. Anda di ulang tahun Ari Lasso. Sama Maya. Ya.
Nextnya kita ketemu di situ. Gak taunya manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Akhirnya lo ada di isoman. Gitu kan? Ulang tahun ke-48. How was it for you? Mengaruhkan lah. Itu, jadi tanggal 17 itu, gue sempat pulang ke rumah. Jadi gue isoman tuh di salah satu tempat, gue gak mau di rumah. Gue pulang ke rumah pagi karena gue mau swab. Gue pengen menghadiahi diri gue dengan swab dari ulang tahun gue. Gue pulang ke sini, gue gak masuk ke rumah. Gue hanya di teras, gue berjemur, gue pas baju, anak-anak cuma dada-dada doang. Tanggal 17 itu. Itu belum birthday itu ya? 17 udah dong. 17 birthday. Gue dada-dada. Dada-dada mereka bilang happy birthday papa. Gini-gini dari dalam. Gue di luar belum pada bangun karena gue kesini pagi. Kemudian gue selesai swab, gue berjemur, gue minta sarapan di rumah, gue balik lagi ke tempat isoman gue. Sorenya gue tiup lilin secara video call sama anak-anak gue. Sore gue doa gue sendiri. Sedang demam, tapi tetap harus tampak tegar karena ulang tahun. Demam tinggi ya berarti? Tinggi ya, gue tinggi. Gue 11 hari demam. 11 hari demam naik turun. Ya gue ulang tahun, papa happy birthday. Kuenya mana pak? Ya udah kuenya di rumah aja, kalian ditutup lilin. Jadi kita ulang tahun dengan video call gitu. Ya gue doanya gue juga sama. Tuhan terima kasih sudah memberikan cobaan dan ujian seberat ini di saat gue ulang tahun ke-48. Tentunya hal ini punya makna yang mendalam. Ini ulang tahun yang gak bakal gue lupain. Ulang tahun lagi kadonya mantep, COVID. Dan 18-nya gue masuk rumah sakit. Baru 18-nya masuk rumah sakit. Berarti 17 malam itu berat. Makin parah. Berat. Gue udah mulai agak susah bernapas, dan kemudian hasilnya keluar 17 malam. Hasil CT scan paru dan darah gue buruk. Buruk. Rencana Tuhan apa sih kira ke saat itu? Yang ada di pikiran gue. Ya. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa ini ada satu yang gue ada nih. Di malam-malam yang penuh kesepian ya, di malam-malam itu gue kadang bermimpi tentang apapun. Ya ada gue simpen ayat buat gue. Ada satu yang gue bacain, ini yang gue pelajarin. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia harus kehilangan hidup dan nyawanya. Markus 8:36. Gak ada artinya bro ketika lu ngalamin itu semuanya. Gak ada artinya. Yang lu pengen cuma sembuh. Beneran. Ya. Itu ada temen ngomong gini, orang kayak, kalau misalkan ini saya kasih 1 miliar per hari, sembuh nggak? Kata dia, enggak, gue bilang gitu. Yang lu pengen sekarang apa? Sembuh, gue bilang. Gitu. Jadi, ya di situ gue menyadari bahwa, ya Tuhan ngasih gue pelajaran bahwa, udah ya, 2020 udah gue kasih lu semua, jangan pernah lupakan gue ya, bahwa semua ini bersumber dari gue. Waktu ulang tahun tuh gue itu yang gue rasakan. Tepat gitu. Di awal tahun, di saat ulang tahun, saat gue mestinya akan semakin lupa diri mungkin. Akan semakin merasa bahwa ini karya gue. Tapi sama Tuhan, bukan lu. Dan gue bersyukur atas ujian itu. Kenapa bro? Berarti Tuhan sayang sama gue. Berarti Tuhan tuh sayang banget sama gua. Kok bisa sih mikirnya kayak gitu? Kita mindset kita. Kalau Tuhan gak sayang sama lu dibiarin. Lu mau berbuat apa aja dibiarin. Lu gak diingetin, lu gak dijewer, lu gak dicubit. Lu dibiarin. Bener gak? Bener sih. Lu disayang kan sama bini lu? Sayang. Gak dibiarin kan? Kalau disayang kadang-kadang suka ditegur. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengenal tokoh ini mungkin. Tapi kita juga diajak melihat, ia punya kesaksian bahwa betul ketika Markus 8 ayat 36 itu diwujudkan dalam kehidupan secara pribadi. Kita bisa saja punya segala sesuatu, tetapi kalau kehilangan nyawa,
Apa yang akan mengganti nyawa? Saudara, masa pandemi ini juga membawa setiap orang mengalami apa arti yang paling berharga dalam hidupnya. Apakah keluarga menjadi yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya? Apakah beriman kepada Kristus menjadi yang paling berharga dan keselamatan serta pengorbanan Kristus menjadi yang paling berharga? Rekan pendeta Immanuel Kristo mengatakan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dianugerahkan kepada kita, sekalipun kita kerap kali meragukannya. Waktu kita sakit, waktu kita menderita, kita kemudian mempersalahkan Tuhan dan meragukan kasih Tuhan. Waktu kita punya masalah dan kita mengatakan kita begitu berat menanggung beban dan masalah ini, ujian ini. Tapi bukankah ketika kita dikasihi oleh Tuhan, sama seperti orang tua atau bapa yang di sorga akan mengingatkan, kalau perlu juga menegur, kalau perlu juga melakukan sesuatu untuk mencegah kita, supaya kita tidak mengalami hal yang buruk. Apapun akan dilakukan Allah untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan yang begitu besar tidak perlu kita ragukan. Saudara, siapapun Anda dan saya, maka kita diajak di dalam hidup. Sama seperti kita tahu, ada padi yang tumbuh di sawah bersama-sama sebagai satu rumpun. Waktu saya kecil, saya paling suka lagu Serumpun Padi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Nah, saudara-saudara, padi atau gandum yang begitu memuat bulir-bulirnya, maka dia akan makin menunduk. Dia akan semakin rendah hati. Sementara ilalang yang begitu ringan mungkin akan tegak berdiri. Kita diajak menjadi orang-orang yang makin bergantung kepada Tuhan. Inilah hidup sebagai orang-orang beriman. Kita tidak pernah bisa lepas dari pokok anggur yang benar. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa kekuatan, pertolongan dari Kristus yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita. Saudara, itu sebabnya kita diajak bersama-sama mengingat pengorbanan Kristus. Dia sudah membayar harga yang begitu besar untuk keselamatan saudara dan saya. Kalau kita harus diuji, kalau kita harus melewati kesulitan, itu belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus buat keselamatan dunia ini dan keselamatan kita semua. Saya ingin mengakhiri dengan satu ayat. Mari kita baca bersama, dan saya akan membaca dengan terjemahan dari apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan bersama-sama Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apa yang aku katakan ini memang benar. Apa yang segera terjadi kepadaku dapat digambarkan seperti satu biji gandum untuk menghasilkan banyak biji gandum.
Biji itu harus ditanam dan mati, baru bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak demikian, biji itu akan tetap satu biji saja. Gambaran tentang biji gandum yang harus ditaburkan ke tanah, lalu untuk dia bertumbuh, maka dia harus mati. Ini adalah gambaran Kristus yang mati. Tapi kemudian yang bangkit adalah makin banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya. Biji gandum yang lain yang bisa menghasilkan serumpun, yang bisa menghasilkan 1 hektar atau begitu luasnya ladang gandum. Kita mungkin mengenalnya padi dan bukan gandum. 1 biji yang ditaburkan oleh petani menghasilkan begitu banyak sawah yang bisa memperlihatkan berbanyak rumpun padi. Itulah hidup kita, hidup saudara dan saya. Kita baru bisa menjadi kesaksian ketika saudara dan saya mau belajar bayar harga untuk mengikuti Yesus. Bayar harga untuk beriman kepada Dia. Bukan karena kita sanggup, tapi karena kasih Tuhan buat kita yang menguatkan kita. Untuk kita bisa bertekun dalam iman dan mengikut Dia. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Haleluya,
marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkorban buat kami, buat keselamatan kami, buat kehidupan kami. Kami sadar kami tidak mudah untuk mengikut Tuhan dan setia mengiring Engkau dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tapi kami tahu Engkau terlebih dahulu memberi teladan buat kami. Tiap-tiap kami harus memikul salibnya masing-masing. Dan apa yang harus kami tanggung tidak seberapa dibandingkan pengorbanan dan salib Tuhan yang sudah menebus dosa kami, menyelamatkan seisi dunia. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan tugas kami, menjalani keseharian kami. Mampukan kami untuk berani mengikut Tuhan dan membayar harga. Hari ini kami mau menaikkan syafaat kami. Ketika kami mau bersama dengan seluruh bangsa dan negara kami, bersyukur kalau sudah dilaksanakan cukup banyak vaksinasi buat berbagai lapisan yang ada di masyarakat. Berkati program vaksinasi ini Tuhan, berkati para pelayan kesehatan, berkati mereka yang sudah menjalani vaksinasi. Kami juga mau berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami dampak ekonomi. Kami turut merasakan keprihatinan ketika mereka kehilangan pekerjaan. Dan pada saat yang sama, seringkali kesehatan kami juga terancam. Bapak, kami memohon hikmat Tuhan, bagaimana kami harus terus mengikut Tuhan, bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup. Tuhan berkati dan tolong kami untuk bisa setia mengikut Engkau dan beriman kepada Engkau. Hari ini kami juga membawa dalam doa kami, biarlah setiap kami boleh mengingat orang-orang yang sedang sakit, mereka yang terbaring di rumah dengan isolasi mandiri, mereka yang lanjut usia, atau juga mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, beberapa di antara mereka adalah saudara-saudara kami. Kami mengingat saudari Iren Deviana dan juga saudari Yasinta. Kami mengingat Ibu Lili Hardi, Ibu Deri Mahardi, Ibu Herliana Silalahi. Kami mengingat Ibu Kris Huta Barat, Ibu Dina Sohwat, Bapak Leo Sariwating, Ibu Emi Butar-Butar. Dan kami mau berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami, Bapak Butun Latif, Bapak Cu Ingking, Ibu Rusmini, Ibu Betsy atau Ibu Maria Eling Dharma. Kami mengingat juga buat Bapak Untung Tobing. Dan kami menyerahkan juga pemulihan saudara-saudara kami yang lain, Ibu Berta Pasaribu, maupun juga Bapak Narko,
serta Ibu Sariana dan anaknya, Saudari Deborah. Ada banyak nama-nama lain yang tidak bisa kami sebutkan. Kami percaya Tuhan melihat mereka, memberkati pemulihan kesehatan mereka, dan memberkati anggota keluarga yang merawat mereka. Tuhan, pada masa pandemi ini, kami sadar tentang siapa diri kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani keseharian kami, terus dengan kekuatan dan sukacita, karena kami boleh melihat hati kami diisi dengan begitu banyak kasih yang Tuhan limpahkan, baik dari keluarga, orang-orang yang di sekitar kami, dan Kristus yang selalu mengasihi kami, bahkan menyelamatkan kami. Inilah doa kami. Kami menyerahkan anak-anak yang menjalani tugas-tugas belajar jarak jauh. Kami menyerahkan diri kami semua ya Tuhan, juga para remaja, pemuda, berkati kami semua dengan kekuatan dan sukacita dalam mengikut Tuhan. Inilah syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi pada Mazmur 96. Ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah, untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahan dengan cara transfer ke rekening bank gereja. Bersukacitalah yang halis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Umat diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan setiap minggunya Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini dikelola oleh majelis dengan perluasan kerajaan-Mu Tuhan, Engkau sertai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap membayar harga. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hamba-Nya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia.
Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memampukan saudara menjadi pengikut Kristus yang rela berkorban dan berani membayar harga. Dan di dalam keteladanan kasih-Nya kita diperlengkapi, engkau dan saya, dengan ketekunan dan kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya